Zeus 10 tuh cukup banyak gue denger di beberapa developer React. Jadi kalau gue tanya set management apa sih yang lu pakai, dia pasti nyebutnya kalau nggak Redux ini gitu. Nah makanya gue penasaran juga sih. Kalau gue lihat sekilas emang cukup gampang sintaknya. Harusnya sih cepet banget nih bikin atau mengimplementasikan si Zeus 10 ini. Oke, pertama gue bakal buka terminal, terus gue bakal install Next.js. Kita bakal start dari yang sangat basic. Oke, kita install dulu Next.js-nya. Next.js Zeus 10 pakai TypeScript ya deh, ESLint, Tailwind, yes, app router, oke. No. Oke, kita ikutin settingan dari si Next.js-nya aja ya. Oke, di sini gue engine-nya pakai npm untuk manajemen node-nya. Browser gue Firefox dan text editor gue pakai WebStorm. Terminalnya gue close dulu. Oke, untuk startnya kita tinggal klik aja nih, yang ini. Run dev. Nah, cuma kalau pakai npm kita harus set dulu nih. Kita pakai node versi berapa? Di sini kelihatannya ada 22 sampai 14. Nah, tadi kita install pakai 22 ya. Jadi kita pilih 22 aja. Kalau udah kita apply, terus run. Nah, di bawah sini di terminal, kalau localhost atau server udah running di localhost 3000. Oke. Ini dia. Oke, enaknya pakai IDE itu kayak gini ya. Kalau udah kita close aja, terus gimana cara kita ngedit homepage-nya? Kalau homepage-nya itu karena kita pakai app router, dia di dalam folder app, terus ada di file page.tsx. Nah, kita mau coba kita hapus. Kita coba lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, langsung ke ini ya, langsung berubah. Nah, ini udah kita coba untuk ngedit. Oke, untuk bermain dengan Zeus 10 kita mau coba bikin sebuah aplikasi to-do list sederhana aja di project kita ini, jadi yang simple aja. Oke, pertama kita bikin form dulu, terus di dalamnya ada input, kasih name, type-nya text. Kalau kita udah pakai Tailwind, jadi kita bisa masukin class name-nya. Bisa kita kasih border, padding, ya kurang lebih kayak gini. Pastinya kita punya button di dalam form. Button type-nya submit. Oke, jangan lupa kita styling dulu pakai apa namanya, Tailwind-nya. Ini dia button submit. Kita bikin flex aja biar dia kiri kanan. Terlalu chaos kalau gue lihat-lihat kelas name-nya. Jadi kita rapiin lagi aja. Kita kasih paddingnya 10 kiri kanan atas bawah. Nah, jadi lebih simple kayak gini. Kita bikin listnya ya di bawah ya. Oke, kita start dari HTML dulu. Oke, kita bikin listnya dulu di bawah, list 1, list 2 misalnya. Nah, kita styling dulu di sini. Kita kasih misalnya margin top misalnya 5,
biar dia nggak mentok banget sama formnya. Terus kita kasih space Y itu 2 biar dia jarak list 1 list 2 nya agak jauh. Oke, kita udah ada tampilan listnya sama formnya. Nah kalau udah, kita lanjut ke bikin state dulu. Oke, kita bikin state const to do set to do sama dengan use state. Oke, nah di sini kita bisa lihat kalau ada error nih ya. Kalau kalian scroll ya, ini kelihatan nih di sini tulisannya ini. Jadi Next.js app router itu defaultnya tuh server komponen. Jadi kalau kita manggil use state di sini tuh udah nggak bakal valid atau nggak bisa, makanya dia bakal jadi error gitu ya. Jadinya kita harus bikin satu direktif namanya use client, yang mana kalau dengan use client ini kita bisa pakai use state di dalam page kita sekarang gitu. Next.js baru tuh udah defaultnya server router, server komponen, jadinya kita harus bikin yang ini use client, use server tuh ya. Jadi buat kita ngasih tahu kalau si page itu tuh adalah page yang di render di sisi klien gitu. Set state-nya di sini kita kasih defaultnya tuh array kosong ya, array kosong dulu karena nanti kan si to-do-nya kan dalam bentuk list kan atau array. Nah setelah itu kita bikin yang namanya submit handler, atau ketika kita klik submit si value formnya bisa kita tangkap. Oke, kita bikin dulu fungsi namanya const on submit. Oke, kita kasih prevent default di sini. Nah kalau udah, kita coba panggil di sini on submit. Jangan lupa panggil form eventnya dari React. Nah kalau udah, kita coba klik. Kalau udah diklik nih, dia nggak bakal nge-refresh. Tadi kan sebelumnya nge-refresh. Nah kalau kalian lihat nih, si kursornya masih kayak tanda panah. Nah ini biasa styling aja, kita kasih kursor pointer, nanti kita bisa lihat jadi pointer. Nah kalau teman-teman mau ngasih efek klik, kalian bisa pakai namanya active sama fokus. Jadi kalau kita klik, dia bakal kedip, ada efeknya. Nah sekarang kita mau coba tangkap value-nya. Value apa yang mau kita tangkap? Value-nya itu adalah value ini nih, si inputnya. Nah kita mau nangkep yang namanya si name ini ya. Nah caranya gimana? Caranya itu dengan const form sama dengan i target current target, terus form data sama dengan form element named item. Nah, ada kan? Nah, name si IDE ya, kalau misalnya salah ya dikasih tahu langsung merah begini. Kalau nggak salah nih ada S-nya. Terus kenapa di sini kita nangkapnya name? Kenapa di sini kita nangkapnya name? Karena kita kan tadi define di bawah sini kan name kan. Nah, jadi dia harus kita tangkap di sini dengan nama yang sama gitu. Bisa diganti nggak? Bisa, misalnya nama atau to do, misalnya task deh misalnya deh. Udah, kita berarti kita samain di sini task, misalnya your task. Oke, kita kasih alias sebagai HTML form element. Di sini kita konsol. Oke, form datanya
Kita coba inspect. Buka konsolnya, gua clear, gua zoom, kita coba tangkap ya. Oke, di sini kita mau coba panggil datanya dulu. Const task dengan home data dot value. Kalau udah begini, kita coba konsol aja. Kita coba refresh. Kelihatan ya di konsol. Kelihatan udah bisa kita tangkap value-nya. Step selanjutnya kita coba masukin datanya ke dalam step. Tadi kan kita udah buat nih di sini use state. Terus kita ada set to do ya. Nah, kita coba pakai yang namanya set to do di sini. Sebelumnya karena ini bentuknya array, kita mau coba build dulu datanya ke dalam array ya. Caranya gimana? Caranya kita masukin misalnya ada ID-nya. Kita bikin ID-nya dari date aja. Date time. Kita pakai yang namanya millisecond date time-nya. Habis itu kita panggil tasknya. Tasknya itu dari task. Oke, nah dari sini ya. Oke, nah kalau udah kita coba baru panggil set to do di sini. Nah, di set to do tuh yang namanya concat atau merge antara array dengan objek. Jadi nanti dia masuknya jadinya ke dalam array atau digabung lah bisa dibilang. Nah, kita mau panggil di sini spread operator. Kita panggil to do. To do tuh artinya state yang udah kita masukin data-datanya atau kumpulan array dari to do-nya. Terus kita masukkan dengan data baru, yaitu si data itu sendiri. Kayak begini ya. Nah, kalau teman-teman lihat nih di sini ada error. Kita bisa hover, terus kita bisa lihat di sini errornya. Type ID number plus any is not assignable to type never. Nah, ini artinya dia mau kita bikin type save-nya. Nah, kita bikin aja nih to do props. Misalnya kita kasih ID-nya number, terus tasknya itu string. Cara makanya kita masukin ke dalam sini. Dalam sini nih. Kita bikin dulu nih seperti ini. Terus kita masukin to do props. Nah, kenapa dia error lagi di sini? Karena apa? Karena dia tuh bentuknya array. Makanya kita harus masukin bracket atau masukin tanda yang menandakan array gitu. Jadi to do props adalah array. Makanya dia nggak bakal error. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah ya, tadi gelombang-gelombang merahnya udah hilang. Nah, kalau udah gini kita bisa melakukan apa? Kita bisa melakukan pemanggilan dari to do datanya. Cara manggilnya gimana? Cara manggilnya di sini. Nah, kita panggil di sini ya, to do.map. Kita panggil value-nya, terus kita render ke dalam list. Oke. Nah, ini kita hapus, terus kita panggil di sini value dot tasknya. Habis itu ID-nya kita masukin ke dalam key dot ID. Kalau kita save, kita coba di browser sekarang, kita masukin ya mie, langsung keluar ya, sate bakso on ya, gampang kan? Nah, kalau udah kayak gini artinya code kita yang kita bikin itu udah jalan. Nah, saatnya kita pakein kosmetik lah, percantik. Misalnya kita mau nge-reset formnya nih ketika dia habis insert, misalnya kita bisa pakai perintah yang current target.reset ini ya. Kita coba sekarang sate, kalau kita enter dia langsung hilang.
Asik kan? Nah, ini simple to do list kita udah jalan. Nah, gimana caranya kita panggil data to do-nya ke komponen lain atau ke patch lain. Jadi yang kita tahu use state itu adalah local state. Nah, kenapa dia bilang local state? Karena state-nya itu cuma hidup di komponen ini aja, di komponen home aja. Nah, dia tuh gak bakal bisa dipanggil di komponen yang lain kayak gitu. Maka kalau dia dipanggil di komponen lain, pasti dia bakal reset gitu. Emang bukan by nature tuh, bukan tugasnya dia seperti itu. Nah, makanya kita butuh yang namanya global state. Caranya kita pakai yang namanya yang tadi Zuston tadi. Nah, kita bisa balik lagi ke docs-nya. Teman-teman bisa lihat di bagian getting started menu, terus ke installation. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya npm install Zustand. Kalau udah, balik lagi ke text editor, buka terminal, paste di sini. Oke. Install. Udah terinstall. Kita bisa lihat juga di package JSON untuk membuktikannya ya. Udah terinstall. Kalau udah, kita coba ngikutin docs-nya aja. Gampang banget. Jadi kita harus panggil create-nya untuk bikin store. Terus kita masukin si state-nya. Nah, oke, kita coba ya. Gue bakal balik lagi ke text editor. Terus di sini gue bakal bikin namanya folder baru, stores misalnya. Terus gue bikin file namanya todo store.ts. Nah, kalau udah kita panggil import create dari Zustan. Oke, kita bisa export cons to do store create. Kita juga bisa pakai cara yang sama, set to do array kosong. Terus kita bisa masukin set to do di sini, set to do data set ya kan. Kita ikutin ini aja ya. Nah, sintaknya kayak gini kan, kita ngeset yang namanya to do data. Udah aman, nggak pakai error. Error cuma si datanya aja, karena balik lagi ini TypeScript, jadi kita harus bikin type-nya. Oke, kita rapiin dulu type-nya jadi seperti ini. Oke, kita coba lihat contohnya nih kayak begini. Untuk ngambil state-nya sama set state-nya bisa pakai ini ya. Kita coba ikutin aja caranya. Kita coba panggil to do sama dengan use to do store state to do. Terus kita kopas, kita panggil yang set to do nya dari set to do. Oke, kayak gini. Karena ini udah nggak kepake, kita bisa hapus. Use state-nya juga kita bisa hapus. Nah, kalau teman-teman lihat sorry, di sini salah, ada gelombang-gelombangnya. Ini harusnya tas. Nah, udah aman ya, udah nggak ada error. Berarti udah no issue, udah nggak ada apa-apa. Kita langsung coba lagi. Aman. State yang kita bikin tadi udah ini ya, udah bisa dipakai, atau Zustannya udah bisa nangkep state-nya dan bisa ngelis. Nah, sekarang kita coba panggil state-nya di page lain.
misalnya kita bikin satu page lagi di sini, my to do list. Oke, kita bikin suatu file namanya page.tsx, kita ekspor. Oke ya, di sini kita panggil satu aja, itu. Oke, kita coba buka. Jangan ini kali namanya ya, ribet banget. To do aja deh, to do list. Nah, to do saya biar gampang. Oke, kita coba lihat di sini, kita panggil dari to dos. Oke, di sini kelihatan ya my to do listnya. Kita coba bikin di home ya, kita coba bikin navigasi dulu deh. Kita bikin nav, kita panggil linknya kemana, ke to dos. Oke, nah kita coba balik lagi ke home. Udah, kita coba, nah udah bisa diklik ya. Kita coba input dulu. Sorry. Kita balik lagi ke to do-nya. Terus kita coba panggil ya di sini. Const to do sama dengan to do store. Terus panggil state-nya state to do. Oke. Kopas aja deh yang ini ke dalam sini. Oke, biar cepat. Nah, kalau udah, kita balik lagi ke sini, kita inputin satu-satu, terus kita klik to dos-nya. Nah, kalau teman-teman lihat error pasti, karena again jangan lupa ini tuh namanya use client. Nah, defaultnya adalah server. Balik lagi ya, kita input lagi mie sate, kita klik to do-nya. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini kita bisa dapetin state-nya. Makanya kita nggak bisa pakai use state, karena kan use state itu global state, use state itu local state, sedangkan dia cuma hidup di komponen itu aja. Makanya kita butuh yang namanya global state, yaitu si Zustan ini. Sekarang kita coba balik lagi ke home, kita pindahin si navnya itu ke main layout. Nah, kita panggil aja di sini, terus ini kita kurung sama main. Oke, kalau udah ini kita hapus, kita save. Nah, kalau teman-teman lihat di sini udah ada menu to do-nya. Kita balik lagi ke layout. Nah, di main layout ini kita bisa ya tambahin menu lagi lah ya, home page, bisa lihat to do, terus kita bisa styling lagi, disenterin, terus kita bisa kasih jarak antar menunya, kasih biasa padding, margin kayak gini. Di sini juga bisa kita juga kasih P5 juga misalnya. Jadi ada jarak kiri kanan atas bawah. Nanti di homepage kita bisa hapus. Mana tadi ya? Nah, ini kan ada P10 nih, ini kita hapus aja. Kita jadiin fragment aja. Oke, asik kan? Nah, di sini
Kita coba masukin lagi ya, belanja, ke bengkel, ke sekolah. Kita klik tudunya, ada semua state-nya. Asik ya. Kurang lebih gini cara kita pakai Zustan, gampang, gak ribet cara manggilnya. Ini basic stylenya state ya. Kita bikin penampung state-nya di to-do, terus kita panggil atau kita bikin setternya si state to-do ini, dimana kita input data atau nge-replace data yang lama dengan data yang baru gitu. Kurang lebih itu cara main si Zustannya. Nah, kalau teman-teman tahu, state itu sifatnya nggak abadi. Jadi kalau kalian refresh, dia bakal hilang lagi gitu ya. Nah, makanya kalian harus lihat-lihat mana state yang harus disimpan ke lokal storage atau dibikin abadi, dan mana yang nggak perlu dibikin abadi atau sifatnya temporary gitu. Nah, di Zustan juga ada fitur yang namanya persistence. Jadi kalau kalian mau bikin state-nya itu abadi atau kalau di refresh-nya hilang, nah kalian coba pakai yang namanya si persist ini gitu. Nah, cara pakainya gampang juga. Caranya gini, kalian balik lagi ke to-do store-nya. Nah, di to-do store ini kalian panggil yang namanya middleware persist. Ini dia. Nah, dari sini kalian harus modif si ininya, si scriptnya. Caranya kalian ambil yang ini di cut aja, kalian kurung lagi satu di sini, terus kalian panggil persist, terus kita harus masukin yang namanya nama dari local storage-nya gitu ya. Misalnya apa ya, to do storage. Oke. Sorry di sini ya masukinnya. Dah aman kan, udah nggak ada error lagi. Kalau gimana cara kita tahu? Kalian balik lagi ya ke browser. Kalian balik lagi ke browser, terus kalian lihat yang namanya storage. Oke, sini gua clear dulu storage gua. Kita cek nggak ada apa-apa ya. Nah, ini kalau kita refresh, kita cek lagi local storage yang masih nggak ada apa-apa. Kita coba input. Nah, di sini baru kelihatan ada namanya to do storage, itu yang tadi kita bikin ya, yang ini. Jadi namanya bebas apa aja, by default dia masuk ke local storage. Kalian juga bisa set mau ke session storage juga bisa. Nah, jadi sesuai preferensi kalian. Kalau session storage tuh kalau kalian close tabnya atau browsernya, datanya bakal langsung hilang. Tapi kalau local storage, selama dia persist, nggak ada expired atau apapun, nggak bakal hilang harusnya gitu. Kecuali di browser cache-nya dihilangin deh, dihapus gitu. Nah, kalau udah pakai local storage gini, kita coba buktikan ya. Kita lagi ke browser, kita klik to do, terus kita refresh. Aman kan? Gitu. Jadi kita tambahin lagi datanya. Kalau kita refresh masih tetap ada kayak gitu. Oke. Kalau kita buka tab baru, terus kita buka di sini, udah ya. Gampang ya main Zustan. Jadi buat teman-teman yang baru belajar React atau belajar Next.js, mungkin Zustan bisa jadi pilihan state management yang menarik buat kalian coba. Karena baik lagi, dari semua yang pernah gue coba, Zustan cukup gampang buat dipakainya. Jadi mungkin Zustan dan Jota ya, itu paling gampang deh saat ini yang gue pakai dibanding yang lain-lain. Karena yang lain tuh cukup rumit untuk setupnya. Kalau Zustan simple banget, to the point, dan bikin fotonya jadi lebih clean. Menurut gue masih
jadi state manager yang paling asik yang yang pernah gue pakai dan pernah kita coba. Itu ya paling ini tips receh yang bisa gue kasih kalian. Mudah-mudahan kalian suka dengan videonya. Buat teman-teman yang mau nanya silahkan komen, nanti bisa gue bales. Kalau kalian suka videonya silahkan like, boleh subscribe juga, dan makasih buat yang udah mampir ya.